Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya, lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota Mekah seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal kurang lebih 7 bulan sebelum dia dilahirkan. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut penanggalan para ahli, kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu Abraha berkendaraan gajah. Belum lagi maksud mereka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka dan melempari mereka. Oleh karena pasukan itu mempergunakan gajah, maka orang Arab menamakan bala tentara itu pasukan bergajah, sedangkan tahun terjadinya peristiwa ini disebut tahun gajah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Qusay, pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Bani Ismail. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiah, agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Badiah sendiri merupakan sebuah dusun di padang pasir. Demikianlah halnya Nabi Muhammad. Beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan yang baik bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Sesudah berusia 5 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantarkannya ke Mekah kembali kepada ibunya Siti Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah ia berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman, sahaya peninggalan ayahnya. Maksud membawa Nabi ke Madinah, pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan yang kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Mereka tinggal di situ kira-kira 1 bulan, kemudian pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan mereka pulang, pada suatu tempat, Abuwa namanya, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga ia meninggal dan dimakamkan di situ juga. Abuwa ialah nama sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Jufrah, kira-kira sejauh 23 mil di sebelah selatan kota Madinah. Betapa sedih hati Muhammad, dari kecil tak mengenal ayahnya, kini harus pula berpisah dengan ibunya. Setelah selesai pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera meninggalkan kampung Abuwa itu, kembali ke Mekah dan tinggal bersama-sama dengan kakeknya Abdul Muttalib. Disinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh sendiri oleh kakeknya dengan penuh kecintaan. Usia Abdul Muttalib pada waktu itu mendekati 80 tahun. Disebabkan kasih sayang kakeknya Abdul Muttalib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. Tetapi keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Orang tua yang baik hati itu pun meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu baru berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdul Muttalib, maka Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib. Sesungguhnya dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. Selama dalam asuhan kakek dan pamannya, Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad mengikuti pamannya Abu Talib membawa barang dagangan ke Syam. Sebelum mencapai kota Syam, baru sampai di Busra, bertemulah kafilah Abu Talib dengan seorang pendeta Nasrani yang alim, Buhaira namanya. Pendeta itu melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Maka dinasihatilah Abu Talib agar segera membawa keponakannya itu pulang ke Mekah, sebab dia khawatir kalau Muhammad ditemukan oleh orang Yahudi yang pasti akan menganiayanya. Dalam riwayat lain, kaum Yahudi akan membunuhnya. Abu Talib segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Mekah. Nabi Muhammad sebagaimana biasanya pada masa kanak-kanak itu, dia kembali ke pekerjaannya menggembala kambing keluarga dan kambing penduduk Mekah yang lain yang dipercayakan kepadanya. Pekerjaan menggembala kambing ini membuahkan didikan yang amat baik pada diri Nabi.
karena pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran, dan ketenangan serta keterampilan dalam tindakan. Di waktu Nabi Muhammad berumur kurang lebih 15 tahun, terjadilah peristiwa yang bersejarah bagi penduduk Mekah, yaitu kejadian peperangan antara suku Quraisy dan Kinanah di satu pihak, dengan suku Qais Ailan di lain pihak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut aktif dalam peperangan ini, memberikan bantuan kepada paman-pamannya dengan menyediakan keperluan peperangan. Peperangan ini terjadi di daerah suci pada bulan-bulan suci pula, yaitu pada bulan Zulqaidah. Menurut pandangan bangsa Arab, peristiwa itu adalah pelanggaran terhadap kesucian karena melanggar kesucian bulan Zulqaidah. Sebenarnya dilarang berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Oleh karena demikian, perang tersebut dinamakan Harbul Fijar, yang artinya perang yang memecahkan kesucian. Meningkat ke masa dewasa, Nabi Muhammad mulai berusaha sendiri dalam penghidupannya. Karena dia terkenal orang yang jujur, maka seorang janda kaya bernama Siti Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang dagangan ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam ini, beliau ditemani oleh seorang pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah selesai menjual belikan barang dagangan di Syam dengan memperoleh laba yang tidak sedikit, mereka pun kembali ke Mekah. Sesudah Nabi Muhammad pulang dari perjalanan ke Syam itu, datanglah lamaran dari pihak Siti Khadijah kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan hal itu kepada pamannya. Setelah tercapai kata sepakat, pernikahan pun dilangsungkan. Pada waktu itu, umur Nabi kurang lebih 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah kurang lebih 40 tahun. Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin populer di kalangan penduduk Mekah sesudah beliau mendamaikan pemuka-pemuka Quraisy dalam sengketa mereka memperbaharui bentuk Ka'bah. Pada permulaannya mereka nampak bersatu dan bergotong royong mengerjakan pembaharuan Ka'bah itu. Tetapi ketika sampai kepada peletakan batu hitam Al-Hajarul Aswad ke tempat asalnya, terjadilah perselisihan sengit antara pemuka-pemuka Quraisy. Mereka masing-masing merasa berhak untuk mengembalikan batu suci itu ke tempat asalnya semula. Akhirnya disepakati yang akan menjadi hakim adalah orang yang pertama datang. Dan pada saat yang kritis ini, datanglah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disambut dan segera disetujui mereka. Maka dimintanyalah sehelai kain, lalu dihamparkannya dan Al-Hajarul Aswad diletakkannya di tengah-tengah kain itu. Kemudian disuruhnya tiap-tiap pemuka golongan Quraisy bersama-sama mengangkat tepi kain ke tempat asal Hajarul Aswad. Ketika sampai ke tempatnya, maka batu suci itu diletakkan dengan tangannya sendiri ke tempatnya. Dengan demikian, selesailah persengketaan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Pada waktu kejadian ini, usia Nabi sudah 35 tahun dan dikenal dengan nama Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi rasul, beliau terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. Berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan penduduk kota Mekah pada umumnya yang gemar berfoya-foya dan bermabuk-mabukan. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan, maka beliau diberi julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercayai. Ahli sejarah menuturkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korban berhala-berhala seperti lazimnya orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala. Untuk menutupi keperluan hidupnya sehari-hari, dia berusaha sendiri mencari nafkah karena orang tuanya tidak meninggalkan harta warisan yang cukup. Sesudah dia menikah dengan Siti Khadijah, dia berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berserikat pula dengan orang lain. Sebagai seorang manusia yang bakal menjadi pembimbing umat manusia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar, kecerdasan pikirannya, ketajaman otaknya, kehalusan perasaannya, dan kekuatan ingatannya. Segala pengalaman hidupnya mendapat pengolahan yang sempurna dalam jiwanya. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya, kesedihan masyarakat, dan keruntuhan agama bangsanya. Pemandangan itu tidak dapat hilang dari pikirannya. Ia mulai menyiapkan dirinya bertahanus untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempurna. Untuk bertahanus ini dipilihnya tempat di sebuah gua kecil yang bernama Hira, yang terdapat pada sebuah bukit yang bernama Jabal Nur, yang terletak kira-kira 2 atau 3 mil sebelah utara kota Mekah. Ketika menginjak usia 40 tahun, Muhammad lebih banyak mengerjakan tahanus daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan Ramadan, di bawahnya perbekalan lebih banyak dari biasanya karena akan bertahanus lebih lama daripada waktu-waktu sebelumnya. Dalam melakukan tahanus, kadang-kadang beliau bermimpi, mimpi yang benar. Ar-Ru'ya As-Sadiqah. Pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi, di waktu Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Muhammad untuk membacanya. Katanya, "Bacalah." Dengan terperanjat, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak dapat membaca."
Beliau lalu direngkuh beberapa kali oleh malaikat Jibril sehingga nafasnya sesak. Lalu dilepaskan olehnya seraya disuruhnya membaca sekali lagi. Bacalah. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap menjawab, aku tidak dapat membaca. Begitulah keadaan berulang sampai 3 kali dan akhirnya Muhammad berkata, apa yang kubaca? Kata Jibril yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu teramat mulia yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Inilah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah pula saat penobatan beliau sebagai Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Menurut riwayat, selama lebih kurang 2,5 tahun lamanya sesudah menerima wahyu yang pertama, barulah Rasulullah menerima wahyu yang kedua. Dikala menunggu-nunggu kedatangan wahyu kedua itu, Rasulullah diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu putus, malahan hampir saja beliau berputus asa. Akan tetapi ditetapkannya hatinya dan beliau terus bertahanus sebagaimana biasa di Gua Hira. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Beliau menengadah, tampaklah malaikat Jibril alaihissalam sehingga beliau menggigil ketakutan dan segera pulang ke rumahnya. Kemudian meminta kepada Siti Khadijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu, datanglah Jibril menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau yang berbunyi, hai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat. Janganlah kamu memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Surah Muddatsir ayat 1-7. Sesudah Rasulullah menerima wahyu yang kedua ini yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau secara sembunyi-sembunyi menyeru keluarganya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, seorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Maka yang mula-mula beriman kepadanya ialah istri beliau sendiri, Siti Khadijah, disusul oleh putra pamannya yang masih amat muda, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Narisah, budak beliau yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Setelah itu, lalu beliau menyeru Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat karib yang telah lama bergaul, dan Abu Bakar pun segera beriman dan memeluk agama Islam. Dengan perantaraan Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, antara lain ialah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tahlah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, adik Umar bin Khattab radhiyallahu an, beserta suaminya Sa'id bin Zaid Al-Adawi, dan beberapa orang penduduk Mekah lainnya dari kabilah Quraisy. Mereka itu diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun, artinya orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk agama Islam. Mereka ini dapat gembelengan dan pelajaran tentang agama Islam oleh Rasul sendiri di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam dalam kota Mekah. 3 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwatul afrad ini, yaitu ajakan masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain. Kemudian sesudah ini turunlah firman Allah yang berbunyi, maka jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat ini memerintahkan kepada Rasul agar menyiarkan Islam dengan terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi itu. Maka mulailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka untuk menyembah Allah dan mengesankannya. Pertama kali seruan yang bersifat umum ini beliau tujukan kepada kerabatnya sendiri, lalu kepada penduduk Mekah pada umumnya yang terdiri dari bermacam-macam lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan, hartawan, maupun hamba sahaya, kemudian kepada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Di saat-saat menghadapi ujian yang sangat berat dan tingkat perjuangan sudah pada puncaknya ini, gangguan dan hinaan, aniaya serta siksaan yang dialami beliau dengan pengikut-pengikut beliau semakin hebat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, terus naik ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Disitulah beliau menerima perintah langsung dari Allah tentang sholat 5 waktu. Hikmah Allah memerintahkan Isra dan Mi'raj kepada Nabi dalam perjalanan satu malam itu adalah untuk lebih menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah umat manusia untuk membawa risalahnya. Dengan demikian akan bertambahlah kekuatan batin sewaktu menerima cobaan dan musibah serta siksaan yang bagaimanapun juga besarnya dalam memperjuangkan cita-cita luhur mengajak seluruh umat manusia kepada agama Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Kejadian Isra Mi'raj ini di samping memberikan kekuatan batin kepada Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan agama Allah, juga menjadi ujian bagi kaum muslimin sendiri. Apakah mereka beriman dan percaya kepada kejadian yang menakjubkan dan di luar akal manusia itu?
perjalanan yang beratus-ratus mil serta menembus 7 lapis langit dan hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Pada waktu musim haji tiba, datanglah ke Mekah kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tanah Arab. Di antara mereka itu, jamaah Khazraj dan Yastrib. Sebagaimana biasanya setiap muslim haji, Nabi Muhammad menyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melakukan haji. Kali ini beliau menjumpai orang-orang Khazraj. Mereka sudah mempunyai pengertian tentang agama ketuhanan dan kerap kali mendengar dari orang Yahudi di negeri mereka tentang akan lahirnya seorang nabi pada waktu dekat. Segeralah mereka mencurahkan perhatian kepada dakwah yang disampaikan Nabi kepada mereka itu. Pada waktu itu juga mereka langsung beriman setelah mereka yakin bahwa Muhammad itu Nabi yang dinanti-nantikan. Peristiwa ini merupakan titik terang bagi perjalanan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Khazraj yang masuk Islam ini tidak lebih dari 6 orang, tapi merekalah yang membuka lembaran baru sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya mereka di Yastrib dari Mekah, mulailah mereka menyiarkan kepada kaum kerabat mereka tentang kebangkitan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Mekah. Berkat kegiatan mereka, hampir setiap rumah di Madinah sudah mendengar dan membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian, datanglah ke Mekah di musim haji 12 orang laki-laki dan seorang wanita penduduk Yastrib. Mereka menemui Rasulullah secara rahasia di Aqabah. Di tempat inilah mereka mengadakan baiat atau perjanjian atas dasar Islam dengan Nabi, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, membunuh anak-anak, fitnah-memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Muhammad. Perjanjian ini dalam sejarah dinamakan Baiatul Aqabatil Ula, perjanjian Aqabah yang pertama, karena dilangsungkan di Aqabah untuk pertama kalinya. Dinamakan pula Baiatun Nisa, perjanjian wanita, karena dalam baiat itu ikut seorang wanita bernama Afra binti Abid bin Sa'labah. Sesudah selesai pembaiatan ini, Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair bersama mereka ke Yastrib untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam. Maka agama Islam pun tersebar ke setiap rumah dan keluarga penduduk Yastrib, kecuali beberapa keluarga kecil orang Aus. Pada tahun ke-13 dari kenabian, berangkatlah serombongan kaum muslimin dari Yastrib ke Mekah untuk mengerjakan haji. Orang-orang Islam itu mengundang Rasul agar mengadakan pertemuan dengan mereka di Aqabah pada hari Tasyrik. Sesudah selesai melakukan upacara haji, keluarlah orang-orang Islam dari perkemahan mereka menuju Aqabah secara sembunyi-sembunyi pada waktu tengah malam. Di tempat itulah mereka berkumpul menunggu Nabi. Jumlah mereka 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Rasulullah pun datang didampingi oleh Abbas, paman beliau yang di masa itu masih belum menganut agama Islam. Tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yastrib itu, disuruhnyalah para sahabat-sahabatnya berpindah ke sana. Berkata Rasul kepada sahabatnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang Yastrib sebagai saudara-saudara bagimu dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu. Orang-orang Quraisy sangat kaget setelah mengetahui perkembangan Islam di Yastrib. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkuasa di Yastrib itu. Maka bersidanglah pemuka-pemuka Quraisy di Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan apakah yang akan diambil terhadap Nabi. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh. Untuk melaksanakan pembunuhan ini, setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda pilihan. Dengan demikian, bila mana Nabi Muhammad berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan mampu menuntut bela kepada seluruh suku. Rencana keji kaum Quraisy ini telah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera pindah ke Yastrib. Hal ini beliau beritahukan kepada sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar minta kepada Nabi supaya diizinkan menemani beliau dalam perjalanan yang bersejarah ini. Nabi setuju. Lalu Abu Bakar menyediakan persiapan untuk perjalanan. Pada malam hari, waktu pemuda-pemuda Quraisy sedang mengepung rumah Nabi dan siap akan membunuh beliau, Rasulullah berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah. Ali bin Abi Thalib disuruh menempati tempat tidur beliau supaya orang-orang Quraisy mengira bahwa beliau masih tidur. Kepada Ali diperintahkan juga supaya mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau kepada pemiliknya masing-masing. Kemudian dengan diam-diam beliau keluar dari rumah. Dilihatnya pemuda-pemuda yang mengepung rumah beliau sedang tertidur, tak sadarkan diri. Alangkah kejinya mukamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya meletakkan pasir di atas kepala mereka. Dengan sembunyi-sembunyi beliau pergi menuju rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berdua keluar dari pintu kecil di belakang rumah dengan menaiki unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar menuju sebuah gua di Bukit Sur sebelah selatan kota Mekah. Lalu mereka bersembunyi di dalam gua itu. Setelah Al-Gojo itu mengetahui bahwa Nabi tidak ada di rumah dan terlepas dari kepungan mereka, maka mereka menjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi, tetapi tidak juga ketemu. Akhirnya mereka sampai juga di Gua Sur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Tetapi dengan perlindungan Allah, di muka gua itu terdapat sarang labah-labah berlapis-lapis, seolah-olah terjadinya telah lama sebelum Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalamnya.
Melihat keadaan yang demikian, pemuda Quraisy itu sedikit pun tidak menaruh curiga. Setelah 3 hari lamanya mereka bersembunyi dalam gua itu dan keadaan sudah dirasakan aman, maka Nabi dan Abu Bakar dengan petunjuk jalan Abdullah bin Uraikid barulah meneruskan perjalanan menyusur pantai Laut Merah, dan Ali bin Abi Thalib menyusul kemudian. Setelah mengarungi padang pasir yang sangat luas dan amat panas, akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, tibalah Nabi Muhammad SAW di Quba, sebuah tempat kira-kira 10 km jauhnya dari Yastrib. Selama 4 hari beristirahat, Nabi mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi, Nabi, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib memasuki kota Yastrib dengan mendapat sambutan yang hangat, penuh kerinduan dan rasa hormat dari penduduknya. Pada hari itu juga, Nabi mengadakan salat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam, dan beliau pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin, muhajirin, dan ansar. Sejak ini, Yastrib beroleh namanya menjadi Madinatun Nabi, artinya kota Nabi, selanjutnya disebut Madinah. Setelah menetap di Madinah, barulah Nabi mulai rencana mengatur siasat dan membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman dan tekanan, mempertalikan hubungan kekeluargaan antara ansar dan muhajirin, mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dengan orang-orang yang bukan Islam, dan menyusun siasat, ekonomi, sosial, serta dasar-dasar daulah Islamiyah. Dalam usaha membentuk masyarakat Islam di Madinah ini, sekaligus beliau berjuang pula memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam yang dibina itu dari rongrongan musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, gerak perjuangan Nabi di Madinah ini bersifat dua segi. Yang pertama, membina masyarakat Islam. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam itu. Terbukti kemudian, dari Madinah inilah Islam memperoleh kemenangan di seluruh Jazirah Arab. Ketika para utusan kabilah-kabilah Arab datang menghadap Nabi untuk menjadi pemeluk agama Islam, kemudian disusul dengan turunnya surat An-Nasr yang menggambarkan kedatangan utusan-utusan itu, serta menyuruh Nabi memohonkan ampun untuk mereka, maka terasalah oleh beliau bahwa tugasnya hampir selesai. Karena merasa bahwa pekerjaannya telah hampir pada akhirnya, beliau berniat untuk melakukan haji wada, haji penghabisan ke Mekah. Pada tanggal 2 Zulkaidah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Madinah untuk menuju ke Mekah dengan kaum muslimin yang ikut mengerjakan haji, kira-kira 100.000 orang. Sebelum menyelesaikan upacara haji, Rasulullah SAW mengucapkan sebuah pidato amanat yang bernilai di hadapan kaum muslimin di Bukit Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah 10 Hijriah bersamaan dengan 7 Maret 632 Masehi. Setelah selesai mengerjakan ibadah haji, Nabi pun kembali ke Madinah. Kira-kira 3 bulan sesudah mengerjakan haji wada itu, Nabi menderita demam beberapa hari sehingga tak dapat mengimami sholat jamaah. Maka disuruhnyalah Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 9 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 63 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 23 tahun lamanya sejak beliau diangkat menjadi Rasul Allah, berjuang tak mengenal lelah dan derita untuk menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah wafat, telah meninggalkan umatnya. Tak ada harta benda yang berarti yang akan diwariskan kepada anak istrinya, tetapi beliau meninggalkan 2 buah pusaka yang diwariskannya kepada seluruh umatnya. Beliau bersabda, "Kutinggalkan untuk kamu 2 perkara atau pusaka. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya." Beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah: yang pertama, membelah bulan. Kisah mukjizat oleh Nabi Muhammad ini terjadi saat kaum kafir menentangnya untuk membuktikan kenabiannya. Rasulullah akhirnya menunjukkan dengan membelah bulan atas kehendak Allah. Kaum Quraisy pun terkejut dengan apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, air mengalir dari jari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya adalah ketika beliau bisa mengalirkan air dari jari-jari tangannya. Kisah ini datang bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian. Saat itu orang-orang merasakan haus yang sangat luar biasa. Hal ini membuat mereka akhirnya bergegas menuju Rasulullah tepat setelah wudhu. Orang-orang berkata, jika tidak memiliki air untuk minum dan wudhu, kecuali hanya sepanci air kecil yang tentunya kurang bagi semuanya. Nabi Muhammad lantas meletakkan tangannya ke dalam wadah, dan air pun mulai mengalir dari jari-jarinya. Pada akhirnya, semua orang tersebut bisa menghilangkan rasa haus. Yang ketiga, 1 gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. Pada suatu hari, Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Hurairah, seorang sahabatnya yang sangat miskin, namun memiliki banyak ilmu pengetahuan. Kemudian,
Nabi menemukan satu gelas susu dan mengundang banyak orang datang ke rumahnya. Abu Hurairah sebagai orang pertama yang meminum susu tersebut dan diikuti oleh semua orang lainnya. Atas kehendak Allah, segelas susu tersebut cukup untuk mengenyangkan semua orang. Yang keempat, hidupnya kerikil. Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil yang menjadi salah satu mukjizatnya. Peristiwa ini terjadi pada sebuah halaqah yang menunjukkan adanya batuan kecil sedang bertasbih pada tangan Rasulullah. Kejadian ini juga ada di dalam suatu hadis yang diriwayatkan Tabrani. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah dalam sebuah halaqah. Ada batu kerikil di tangannya dan sedang bertasbih di telapaknya. Bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semoga Allah merahmati semuanya. Yang kelima, menghapus kekeringan dengan doa mendatangkan hujan. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada salat Jumat, ada seseorang yang meminta kepada Nabi untuk berdoa segera turunnya hujan. Hal tersebut dikarenakan kekeringan yang telah berlangsung lama dan mulai berdampak buruk untuk berbagai hal. Nabi Muhammad pun mencoba membantu dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Jumat berikutnya. Seseorang kemudian datang membawa kabar pada Rasulullah bahwa banyak rumah telah mengalami kerusakan akibat hujan yang turun dalam waktu yang lama. Nabi Muhammad pun kembali berdoa agar hujan tersebut bisa pindah ke Madinah sesuai dengan permintaan umatnya. Awan-awan mendung yang membawa hujan pun langsung bergerak ke pusat kota. Dan mukjizat yang keenam ialah nama beliau disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengesahkan keislaman seseorang. Tidaklah sah keislaman seseorang terkecuali menyebutkan dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itulah kisah singkat dari kisah Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir sekaligus nabi penutup dari para nabi yang wajib kita imani sebagai umatnya.